Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi nih di Dosen Gamers, channel favorit kalian untuk semua hal tentang game. Di sini kita ngebahas segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia game, dari tips dan trik, review game terbaru, sampai berita terkini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak nakal nih, tapi seru banget buat dibahas. Tapi tenang, ini cuma buat nambah pengetahuan aja kok. Jangan sampai disalahgunakan ya. Kita bakal ngebahas 10 alat hacking game yang wajib kamu tahu. Iya, bener banget. 10 alat yang sering dipakai para cheater. Kita bakal ngebahas alat-alat yang biasanya dipakai sama para cheater itu, dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Tapi ingat ya, tujuan kita bukan buat ngajarin kalian jadi cheater. Kita di sini buat edukasi, bukan buat ngajarin hal yang salah. Justru, dengan tahu alat-alat ini, kita jadi lebih ngerti gimana cara kerja cheat dan bisa lebih hati-hati pas main game online. Penasaran apa aja alat-alatnya? Yuk kita simak. Siap-siap, soalnya beberapa di antaranya mungkin udah pernah kamu dengar, atau bahkan kamu pakai. Enggak kan? Jangan sampai ya. Ya udah deh, langsung aja kita mulai. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Let's go! Pertama, ada Game Guardian. Nah, kalau kamu hobi otak-atik game di HP Android, pasti udah nggak asing lagi sama aplikasi yang satu ini. Game Guardian adalah salah satu aplikasi paling populer di kalangan gamer yang suka memodifikasi game mereka. Game Guardian ini tuh kayak pisau serbaguna di dunia hacking game. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, aplikasi ini bisa membantu kamu mengubah banyak aspek dalam game. Kenapa? Soalnya, dengan aplikasi ini, kamu bisa ngubah hampir semua nilai di game, mulai dari uang, games, HP, damage, dan masih banyak lagi. Bayangin aja, kamu bisa punya koin tak terbatas atau games yang nggak habis-habis. Selain itu, kamu juga bisa mengubah status karakter kamu, seperti HP, damage, dan berbagai statistik lainnya. Ini bisa bikin karakter kamu jadi super kuat dan nggak terkalahkan. Serius deh, kayaknya cuma developer gamenya aja yang nggak bisa diubah sama Game Guardian ini. Developer pasti pusing kalau tahu gamenya diutak-atik kayak gini. Cara kerjanya juga gampang banget, tinggal install aplikasinya, terus buka gamenya. Nggak perlu ribet, cukup beberapa langkah aja. Nah, pas udah di dalam game, kamu tinggal buka Game Guardian dan cari nilai yang mau kamu ubah. Prosesnya cepat dan mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Misalnya kamu lagi main game RPG dan HP kamu udah sekarat. Pasti kesel banget kan kalau harus mulai dari awal lagi? Tinggal cari aja nilai HP di Game Guardian. Terus ubah deh jadi banyak banget. Seketika karakter kamu jadi sehat lagi dan siap bertarung. Tapi ingat ya, ini cuma contoh aja. Jangan ditiru, menggunakan aplikasi seperti ini bisa merusak pengalaman bermain dan juga melanggar aturan game. Selanjutnya, ada Lucky Patcher, sebuah aplikasi yang sangat populer di kalangan pengguna Android. Kalau Game Guardian itu ibaratnya pisau serbaguna yang bisa dipakai buat banyak hal. Nah, Lucky Patcher ini lebih kayak kotak peralatan lengkap yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan modifikasi. Dia bisa ngemodifikasi aplikasi dan game di Android secara lebih dalam dan detail, memberikan kamu kontrol penuh. Salah satu fitur andalannya adalah nge-patch aplikasi dan game, yang memungkinkan kamu untuk mengubah berbagai aspek dari aplikasi tersebut. Jadi, misalnya kamu sebel banget sama iklan yang nongol terus di game favoritmu, tinggal patch aja gamenya pakai Lucky Patcher. Beres deh. Iklan langsung hilang. Kamu bisa main tanpa gangguan. Nggak cuma itu, Lucky Patcher juga bisa dipakai buat ngubah perizinan aplikasi, memberikan kamu kontrol lebih atas apa yang bisa dan nggak bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Jadi, misalnya ada aplikasi yang minta izin akses ke kamera, padahal nggak penting-penting amat. Kamu bisa blok aja aksesnya pakai Lucky Patcher. Ini sangat berguna untuk menjaga privasi kamu. Intinya, Lucky Patcher ini cocok banget buat kamu yang suka ngoprek-ngoprek aplikasi dan game di Android. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, kamu bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya nggak mungkin. Tapi ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan, itu nggak baik. Gunakan Lucky Patcher dengan bijak dan tanggung jawab, supaya kamu bisa menikmati manfaatnya, tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau dua alat sebelumnya khusus buat Android, sekarang kita beralih ke PC. Di dunia game PC, Cheat Engine adalah rajanya alat hacking. Cheat Engine ini adalah software open source yang udah terkenal banget di kalangan gamer PC.
Fungsinya mirip-mirip kayak Game Guardian, yaitu buat ngubah nilai di dalam game. Bedanya, cheat engine ini lebih kompleks dan canggih. Kamu bisa nge-scan nilai secara langsung, ngedebug game, bahkan bikin script cheat sendiri. Nggak heran, cheat engine ini jadi favorit para speedrunner dan gamer yang suka nge-cheat di game offline. Tapi sekali lagi, saya ingetin ya, cheat itu nggak baik. Bab 4. Lanjut lagi ke dunia Android, ada SB Game Hacker. Nah, kalau kamu ngerasa familiar sama tampilan dan cara kerja SB Game Hacker, itu wajar banget. Soalnya aplikasi ini emang mirip banget sama Game Guardian. Fungsinya juga sama, yaitu buat ngubah nilai di dalam game Android. Bedanya, SB Game Hacker ini punya beberapa fitur tambahan yang nggak ada di Game Guardian, seperti fuzzy search dan speed hack. Tapi secara keseluruhan sih, dua aplikasi ini hampir sama aja. Jadi, kalau kamu udah familiar sama Game Guardian, pasti nggak akan kesulitan pakai SB Game Hacker. Bab 5. Selanjutnya ada Xmod Games. Nah, kalau kamu suka main game online, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya mod. Mod ini ibaratnya tambahan yang bisa ngubah gameplay, tampilan, dan fitur di game. Nah, Xmod Games ini adalah aplikasi yang bisa kamu pakai buat install mod di berbagai game populer, terutama game online. Cara kerjanya gampang banget, tinggal install Xmod Games, terus pilih game yang mau kamu modif. Setelah itu, Xmod Games akan otomatis download dan install mod yang kamu pilih. Tapi ingat ya, nggak semua game online ngizinin penggunaan mod. Jadi sebelum install mod, pastikan dulu game yang kamu mainin ngizinin penggunaan mod, ya. Bab 6. Siapa yang suka kesel kalau main game online tapi kalah terus gara-gara nggak punya item premium? Nah, kalau kamu salah satunya, mungkin kamu tergoda buat pakai Freedom APK. Freedom APK ini adalah aplikasi yang bisa kamu pakai buat ngelakuin pembelian di dalam aplikasi secara gratis. Iya, beneran gratis. Cara kerjanya, Freedom APK ini bakal nipu sistem pembayaran di Google Play Store, sehingga kamu bisa beli item premium di game tanpa harus bayar sepeser pun. Tapi ingat ya, pakai aplikasi ini tuh berisiko dan bisa merugikan developer game. Jadi mendingan jangan pakai aplikasi ini deh. Bab 7, Kreehack, si pembebas tanpa root. Mirip-mirip kayak Freedom APK, Kreehack juga bisa kamu pakai buat beli item di game secara gratis. Bedanya, Kreehack ini nggak butuh akses root. Jadi buat kamu yang HP-nya nggak di root, kamu tetap bisa pakai Kreehack buat beli item premium di game secara gratis. Tapi sama kayak Freedom APK, pakai Kreehack juga berisiko dan bisa merugikan developer game. Bab 8 Game Killer, pembunuh rasa frustasi. Balik lagi ke alat hacking buat game offline, ada Game Killer. Nah, kalau kamu lagi mentok di level tertentu di game offline, kamu bisa pakai Game Killer buat membunuh rasa frustasi kamu. Sama kayak Game Guardian dan SB Game Hacker, Game Killer ini juga bisa kamu pakai buat ngubah nilai di dalam game Android. Jadi misalnya kamu lagi main game action, dan HP kamu terus-terusan habis, tinggal cari aja nilai HP di Game Killer. Wah, terus ubah deh, nggak bisa mati. Bab 9, Leo Playcard, si peniru kartu kredit. Selanjutnya ada Leo Playcard. Nah, aplikasi yang satu ini punya cara kerja yang unik buat beli item di game secara gratis. Jadi, Leo Playcard ini bakal niru kartu kredit virtual dan ngirim informasi palsu ke Google Play Store. Dengan gitu, kamu bisa beli item premium di game tanpa harus bayar sepeser pun. Tapi sama kayak Freedom APK dan Kreehack, pakai Leo Playcard juga berisiko dan bisa merugikan developer game. Bab 10, Nox Player, main game Android di PC, plus. Terakhir, ada Nox Player. Nah, Nox Player ini sebenarnya adalah emulator Android yang bisa kamu pakai buat main game Android di PC. Tapi Nox Player ini punya fitur tambahan yang bikin dia spesial, yaitu support terhadap script dan alat hacking. Jadi kamu bisa pakai Nox Player buat main game Android di PC, sambil pakai alat hacking kayak Game Guardian, SB Game Hacker, dan lain-lain. Penutup, bijaklah dalam bermain game. Nah, itulah 10 alat hacking di game yang harus kamu tahu. Ingat ya, tujuan kita bahas ini bukan buat ngajarin kalian jadi cheater, tapi buat nambah pengetahuan dan kewaspadaan kita tentang dunia game. Gimana? Seru kan? Belajar tentang alat-alat hacking ini? Tapi sekali lagi, saya ingetin, jangan pernah pakai alat ini untuk merugikan orang lain ya. Mainlah dengan fair dan sportif,
Karena kepuasan bermain game yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil menang dengan usaha kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.